Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku kelas 9. Mari kita lanjutkan materi IPS kita masih di bab 1 ya, tentang negara Jepang. Nah, semoga kalian ada dalam keadaan sehat walafiat, diberkahi dan diberi kemudahan. Pada pertemuan yang sudah lalu kita sudah membahas 5 benua. Nah, kemudian pada materi kita kali ini kita akan membahas tentang kondisi alam negara-negara di dunia. Salah satunya adalah negara Jepang. Nah, seperti biasa sebelum lanjut ke materi inti, kalian harus tahu tujuan pembelajaran agar materi kita fokus pada materi pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu 1. Menuliskan batas-batas wilayah negara Jepang. Yang kedua, menyebutkan letak Jepang secara astronomis. Berapa derajat nanti. Kemudian yang ketiga, menyebutkan 4 musim yang dialami negara Jepang dan terjadi sekitar bulan apa. Kemudian yang keempat, menguraikan alasan mengapa negara Jepang sering mengalami bencana gempa bumi. Kemudian yang kelima, menjelaskan mayoritas agama yang dianut penduduk negara Jepang. Kemudian yang terakhir adalah mengisi tabel seputar negara Jepang. Oke, kita masuk pada materi inti yaitu tentang seputar negara Jepang. Nah, apa yang kamu ketahui tentang negara Jepang? Negara ini merupakan salah satu negara industri yang produknya merambah ke berbagai belahan dunia. Setiap hari kita pasti melihat kendaraan bermotor produksi Jepang ya. Lalu lalang di jalan raya, di jalan-jalan kita ke pelosok negeri. Di manakah negara Jepang berada? Nah, perhatikan peta negara Jepang. Jepang terletak di sebelah barat Samudra Pasifik. Negara ini berbatasan di sebelah barat dengan Korea Utara, kemudian Korea Selatan dan Rusia. Di sebelah utara berbatasan dengan Laut Okhotsk, kemudian di sebelah timur dengan Samudra Pasifik, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Laut Cina Timur dan Laut Filipina. Nah, kemudian pembelajaran yang kedua, di mana letak astronomis negara Jepang? Nah, secara astronomis Jepang berada pada 30 derajat lintang utara sampai 40 derajat lintang utara dan 128 derajat bujur timur sampai 146 derajat bujur timur. Nah, kemudian sekarang bagaimana iklimnya? Nah, karena letak wilayah Jepang itu membujur dari utara ke selatan, kondisi iklim Jepang bervariasi dengan lintangnya, sesuai dengan lintangnya. Dilihat dari suhunya. Pada musim dingin, suhu udara di Jepang antara min 70 Celcius sampai dengan 70 derajat Celcius. Kemudian pada musim, ulangi ya, bukan 70 tapi pada 7 derajat Celcius sampai min 7 derajat Celcius sampai dengan 7 derajat Celcius. Kemudian pada musim panas, suhu udara antara 21 derajat Celcius sampai dengan 27 derajat Celcius. Curah hujan di Jepang berkisar antara 840 sampai 3050 mm per tahun. Kemudian masuk pada tujuan pembelajaran berikutnya tentang 4 musim yang terjadi di Jepang beserta bulannya. Jepang memiliki iklim sedang dengan 4 musim. Perhatikan, yaitu musim semi, kemudian panas, gugur, dan dingin. Nah, musim semi itu
dimulai sekitar bulan Maret dan ditandai dengan munculnya bunga plum. Nah, ini bunga plum ya. Setelah bunga plum berakhir, kemudian muncul kuncup bunga sakura. Nah, ini bunga plum dengan bunga sakura. Kemudian musim panas di Jepang dimulai sekitar bulan Juni. Suhu pada musim panas bisa mencapai 35 derajat Celcius dengan kelembaban lebih dari 90%. Pada bulan tersebut ditandai dengan pohon-pohon hijau dan suara serangga yang ribut. Sekolah di Jepang libur selama 1 bulan atau libur musim panas. Dan biasanya penduduk Jepang pergi ke pantai. Hari yang panas dan lembab pada musim panas berakhir di musim gugur. Nah, sesuai dengan namanya, musim gugur di Jepang ditandai dengan mulai gugur atau rontoknya daun-daun di pohon. Peristiwa tersebut berawal sekitar bulan September. Sejauh mata memandang, daun-daun tampak berwarna merah, orange, dan kuning. Banyak binatang yang mengumpulkan makanan untuk ditimbun sebagai persediaan menghadapi musim dingin. Musim dingin sangat rendah, bahkan dapat mencapai -20 derajat Celcius, seperti yang terjadi di kota Hokkaido. Jadi, bila disimpulkan, musim yang terjadi di negara Jepang antara lain: musim semi terjadi sekitar bulan Maret, musim panas sekitar bulan Juni, kemudian musim gugur sekitar bulan September, dan musim dingin sekitar bulan Desember. Nah, kemudian berikutnya, bagaimana bentuk muka bumi negara Jepang? Jepang memiliki wilayah dataran yang kecil, yaitu sekitar 30% dari luas wilayahnya. Sebagian besar atau 70-80% wilayahnya terdiri atas pegunungan. Wilayah dataran terletak di sepanjang pantai. Dataran terbesar dapat dijumpai di dataran Kanto, wilayah Tokyo, kemudian Kinai Plan di daerah Osaka, Kyoto, kemudian Nobi atau Nagoya, kemudian Echigo di Honshu, kemudian Sendai, Honshu Timur bagian laut, Honshu Timur laut. Selain itu ada pula dataran yang relatif kecil luasnya di Hokkaido dan menjadi pusat aktivitas penduduk. Nah, kemudian kita lihat tentang geologinya. Geologi negara Jepang. Jepang terletak di tepi bagian barat dari Samudra Pasifik. Daerah ini merupakan daerah bagian dari cincin api atau Ring of Fire yang terdiri atas banyak gunung api. Setidaknya terdapat 192 gunung api tersebar di negara ini. Salah satu di antaranya merupakan yang tertinggi di Jepang, yaitu Gunung Fuji. Ketinggiannya mencapai 3.776 meter. Karena banyaknya gunung api, maka sekitar 25% wilayah negara ini tertutup lapisan vulkanik. Nah, kemudian tujuan pembelajaran berikutnya. Mengapa negara Jepang sering mengalami bencana gempa bumi? Nah, perhatikan baik-baik. Selain memiliki banyak gunung api, Jepang juga dikenal sebagai negara yang sering mengalami bencana gempa bumi. Mengapa demikian? Nah, karena letak negara Jepang pada perbatasan antara lempeng benua Asia dan lempeng Samudra Pasifik. Lempeng benua Asia terangkat karena berat jenisnya lebih ringan, sehingga membentuk kepulauan Jepang. Pertemuan atau tumbukan kedua lempeng tersebut juga menimbulkan gejala gempa dan gunung api. Nah, fenomena tersebut mirip dengan Indonesia yang juga berada pada perbatasan zona tumbukan lempeng benua Asia
dengan lempeng benua Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, itu ya, mengapa di Jepang sering mengalami bencana gempa bumi. Kemudian yang berikutnya, Jepang memiliki sumber daya mineral yang sangat terbatas. Karena itu, Jepang sangat bergantung pada bahan mentah dan bahan bakar hasil impor dari negara lain. Hasil tambang dari dalam negeri sangat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan industrinya. Beberapa hasil tambang tersebut adalah batu bara, kualitasnya juga rendah. Kemudian timah, seng, mangan, tungsten, antimoni, dan krom. Minyak bumi tidak ditemukan di Honshu Utara, tapi produksinya sangat jauh dari kebutuhan. Minyak bumi ditemukan di Honshu Utara, tapi produksinya sangat jauh dari kebutuhan. Kemudian sumber daya mineral yang cukup terpenuhi adalah belerang. Mengapa demikian? Untuk menjawabnya, telusuri informasi tentang proses pembentukan belerang dan proses-proses pembentukan di Pulau Jepang. Nah, yang berikutnya adalah tentang flora dan fauna. Kalian mungkin mengira penggunaan lahan di Jepang didominasi oleh daerah perkotaan dengan banyak permukiman dan industri. Perkiraan tersebut dapat dipahami mengingat Jepang merupakan sebuah negara maju atau negara industri. Ternyata perkiraan tersebut adalah salah karena 67% wilayah Jepang justru masih merupakan hutan. Beberapa jenis tumbuhan yang dapat dijumpai di antaranya adalah pohon ek, kemudian bambu, maple, beech, dan poplar. Hewan di Jepang telah banyak berkurang. Dulu di negara ini dapat ditemukan babi hutan, monyet, serigala, dan rusa. Namun kini jumlahnya terus berkurang. Itulah tentang flora dan faunanya. Kemudian yang berikutnya adalah tentang kondisi penduduk. Jepang memiliki penduduk sekitar 126,9 juta jiwa menurut WPDS tahun 2015. Walaupun jumlah penduduknya besar, tetapi ada kecenderungan terus mengalami penurunan. Angka kelahiran di Jepang relatif rendah sehingga terjadi penurunan jumlah penduduk. Pertumbuhan penduduk Jepang 0,1%, berarti setiap tahun terjadi penurunan jumlah penduduk sebesar 0,1%. Tadi min 0,1%. Nah, kemudian sementara itu jumlah penduduk lanjut usia semakin besar jumlahnya karena keadaan kesehatan yang lebih baik. Jadi mereka sudah sangat menjaga kesehatannya sudah tinggi ya. Animo masyarakat tentang kesehatan, pentingnya kesehatan itu sangat tinggi. Sebagian besar penduduk Jepang bekerja di luar sektor pertanian. Perkembangan industri yang pesat membuat sebagian besar penduduknya bekerja di sektor industri. Penduduk Jepang terdiri atas beberapa etnik, tetapi yang dominan adalah etnik Jepang yang mencapai 98,5%. Kemudian Korea 0,5%, kemudian Cina 0,4% dan lainnya 0,6%. Nah, ini ya tentang agama. Agama yang dianut terdiri atas, nah ini agama Shinto mendominasi penduduk ya, kurang lebih 83,9%. Jadi agama mayoritas adalah agama Shinto ya. Kemudian Buddha 71,4%, Kristen 2% dan lainnya 7,8%. Nah, persentase totalnya mencapai lebih dari 100% karena banyak penduduk Jepang yang menganut agama Shinto dan Buddha. Kemudian dalam 5 tahun terakhir jumlah penduduk Jepang turun sekitar 1 juta jiwa.
Penurunan tersebut terjadi karena angka kelahiran yang rendah dan migrasi penduduk ke Jepang juga rendah. Untuk meningkatkan angka kelahiran, pemerintah Jepang memberikan insentif bagi pasangan yang memiliki anak sekitar 2,6 juta rupiah per anak per bulan. Jadi digaji ya, udah ada dananya. Pemerintah juga menambah jumlah penitipan anak di kantor. Nah, itu Ibu dapatkan sumbernya dari dokumen tips ya, sumber dokumen tips. Pada tahun 2013, usia harapan hidup penduduk Jepang mencapai 86 tahun. Sedangkan itu untuk wanita dan 79 tahun untuk pria. Atau jika keduanya digabung mencapai rata-rata 83 tahun. Itu menurut WPDS tahun 2015. Apa arti angka tersebut? Angka tersebut merupakan yang tertinggi di dunia. Itu artinya menandakan bahwa kebiasaan hidup sehat dan pelayanan kesehatan di Jepang sudah sangat baik. Nah, kemudian yang terakhir adalah sekitar profil negara Jepang. Nah, Jepang ibu kotanya terletak di Tokyo. Kemudian bahasa resminya adalah bahasa Jepang, agamanya Shinto, Buddha, Kristen, dan tadi sudah dikatakan ada lain-lain. Kemudian bentuk pemerintahannya adalah kerajaan. Kemudian juga kerajaan konstitusional ya. Kemudian kepala negaranya disebut kaisar dan mata uangnya adalah yen. Itulah materi yang dapat Ibu sampaikan. Kita masuk pada sesi evaluasi. Evaluasinya tidak jauh dari tujuan pembelajaran. Evaluasi yang pertama, tuliskan batas-batas negara Jepang. Yang kedua, di mana letak Jepang secara astronomis? Ketiga, sebutkan 4 musim yang dialami negara Jepang dan terjadi sekitar bulan apa? Yang keempat, mengapa Jepang sering mengalami bencana gempa bumi? Jelaskan ya. Kemudian yang kelima, apa mayoritas agama yang dianut penduduk negara Jepang? Nah, kemudian yang keenam, isilah tabel berikut. Nama negaranya ada Jepang. Kemudian kedua, ibu kotanya di mana? Kepala negaranya disebut apa? Kepala pemerintahannya disebut apa? Kemudian mata uangnya apa? Nah, itu pertanyaan yang harus kalian jawab. Untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang negara-negara lainnya ya, kondisi negara-negara alam lainnya, yaitu negara Amerika Serikat. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Wawasan dan pengetahuan kalian semoga semakin bertambah. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.